digitalisasi pendidikan ini ya termasuk absensinya, termasuk caranya mengajar. Bahkan kita bisa melihat anak-anak lagi belajar pun si orang tua bisa mengetahui apakah memang benar anak kita belajar di dalam seperti itu, Bu ya. Nah, nanti dipraktekkan setelah acara ini tadi. Jadi sekolah-sekolah yang menerima digitalisasi ini sementara baru 2 sekolahan. Ya. Jadi untuk jenjang SD 1, kemudian untuk jenjang SMP 1. Teknisnya hari ini kami melakukan pelatihan untuk guru-guru dan siswanya. Karena tujuan digitalisasi ini adalah siswa belajar secara digital. Uji coba pendidikan digitalisasi pertama bagi sekolah negeri di Sumatera Selatan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur dilaunching oleh Bupati Haji Lanosin ST, di mana program digital ini menjadi tahapan awal dilaksanakan untuk sekolah penggerak bagi SD 20 Martapura dan sekolah SMP Negeri 1 Martapura Oku Timur, yang kehadiran Bupati didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakimin SPD disaksikan kepala sekolah dan guru penggerak di lingkungan pendidikan. Selain dilakukannya launching, bersamaan dilaksanakannya pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi serta penyerahan penghargaan bagi siswa prestasi dalam festival literasi. Dilanjutkan penyerahan 17 item laptop bagi sekolah penggerak. Acara ini terlaksana di Sekolah SMP Negeri 1 Martapura, Rabu sore 14 Desember 2022. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakimin SPD menyampaikan kegiatan ini merupakan implementasi dari program visi misi Bupati. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan sejauh ini mengikuti perkembangan zaman sekolah digitalisasi di lingkungan sekolah penggerak, dan kegiatan ini memberikan support semangat pada anak bersamaan pemberian penghargaan bagi anak yang berprestasi. Yang diharapkannya kegiatan ini Bupati Oku Timur dapat memberikan arahan dan bimbingan dan meluncing sekolah digitalisasi, juga menyerahkan sarana laptop kepada sekolah serta pemberian beasiswa bagi anak yang berprestasi, ungkap Wakimin saat melakukan pidato. Tambah lagi dengan memberikan support semangat anak-anak dan memberikan beasiswa. Kemudian kemuliaan di sini juga ada bantuan yang diberikan oleh Pak Bupati bagi siswa-siswa yang berprestasi dan pemberian beberapa alat IT buat sekolah yang akan menunjang digitalisasi ini. Maka untuk itu kami mohon kiranya nanti Bapak Bupati dapat memberikan bimbingan arahan sekaligus meluncing sekolah digital atau digitalisasi pendidikan ini dengan ditambah pemberian 17 laptop untuk penunjang e-raport yang terdiri dari A. PAUD berjumlah 3 satuan pendidikan, B. Sekolah dasar berjumlah 10 satuan pendidikan, C. Sekolah menengah pertama berjumlah 4 satuan pendidikan. Yang ketiga, beasiswa berprestasi berjumlah 338 orang dari tingkat sekolah dasar. Dan yang keempat, lomba festival literasi berjumlah 30 orang dari tingkat sekolah dasar dan menengah. Kemudian beasiswa yang kelima, beasiswa. Sedangkan Bupati Oku Timur Haji Lanosin ST menyampaikan sekolah digital ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan menjadi uji coba meskipun melalui pendidikan IPM yang dimiliki daerah ini sudah sejajar dengan kota-kota besar yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, di mana memasuki era baru. Disampaikan Bupati Pendidikan di Oku Timur haruslah mengikuti era digitalisasi agar memulai langkah awal di beberapa sekolah menjadi uji coba, salah satunya di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Martapura. Terhadap digitalisasi pendidikan ini dijelaskan Bupati tidak hanya pembelajaran dilakukan, termasuk absensi, juga bagaimana cara mengajar para guru, bahkan orang tua siswa itu sendiri bisa melihat secara langsung anak-anaknya tengah belajar di sekolah. Serta program digital ini akan dikombinasikan dengan pembelajaran secara manual, serta diketahui program sekolah digitalisasi ini ada kelebihannya bagi belajar dan mengajar di Oku Timur, sehingga pendidikan di Oku Timur lebih jauh berkembang dari tahun sebelumnya. Target kita sebenarnya sudah tembus ya, artinya di level 70 itu bukan hal yang mudah untuk menembus langit yang katanya tadi IPM kita sejajar dengan kota-kota yang ada di Sumatera Selatan ini. Artinya di sini kita harus memasuki era baru dan kita harus mengikuti era digitalisasi. Dan ini kita mulai sebagai langkah awal, tidak banyak dulu, artinya beberapa sekolah. Berapa sekolah, Pak? Iya, 2 sekolah. Hanya 2 sekolah dulu kita coba. Jadi di SD 20 SD 20 dan SMP 1 Martapura.
Untuk target di tahun 2023 sendiri Bang, berapa sekolah yang akan kita full digital? Ya, kalau di Martapura kan SMP 1 dan SD 20. Nanti geser yang terbanyak dulu di Belitang, SMP 1, dan mungkin secara teknis bisa dibahas oleh Dikbud ya. Untuk titik-titik yang kira-kira mampu. Pak Bupati. Pak Bupati, mungkin bisa sedikit dijelaskan kembali Pak Bupati, apa digitalisasi pendidikan ini Pak Bupati? Digitalisasi pendidikan ini ya termasuk absensinya, termasuk caranya mengajar, bahkan kita bisa melihat anak-anak lagi belajar pun si orang tua bisa mengetahui apakah memang benar anak kita belajar di dalam seperti itu Bu ya. Nah nanti dipraktekkan setelah acara ini tadi. Nah, Pak Bupati tadi juga kan menyinggung terkait kenaikan insentif para guru Pak Bupati. Nah itu bisa dijelaskan lagi seperti untuk apa? tambahan yang digitalisasi ya. Oh, oke. Jadi Agar supaya sama-sama semangat antara siswa dan gurunya. Kalau gurunya tidak diberi insentif ya untuk apa? Artinya digitalisasi akan mempersulit ekonomi. Bercanda itu bercanda. Tapi untuk sekolah penggerak saja itu Pak ya? Untuk insentif dari yang ada program digitalisasinya. Seperti itu. Artinya ke depan Pak Bupati tidak menutup kemungkinan sistem pembelajaran kita akan meninggalkan yang non digital, jadi bisa full digital. Artinya siswa kita hanya misal tetap kombinasi ya, tetap kombinasi antara yang manual dan digital. Tapi kalau untuk di masa pandemi kemarin itu akan sangat lebih baik lagi. Dan dalam digitalisasi ini kita bisa melihat guru yang ngajar di Jakarta. Jadi sama dengan, benar Bu ya, tadi disampaikan Ibu Para, guru yang ada di Jakarta itu bisa ngajar di sini. Jadi kan tidak ada perbedaan antara orang kabupaten dan orang kota. Pak Bupati. Kita sama ya. Untuk Sumsel rasanya kita yang pertama Pak Bupati ya. Untuk Sumatera Selatan yang negeri mungkin ya. Yang saya lihat baru kita yang mulai. Tapi kalau yang swasta sudah ada. Untuk fasilitas yang kita dorong dari pemerintah Pak Bupati? Ya laptop, apalagi Pak Wagimin? Absensi digital, panel interaktif ini tadi, terus apa lagi? CCTV untuk memantau kelas. CCTV itu semua dikompleti. Nah, pelajaran digitalisasi ini artinya mulai kapan bisa diterapkan? Besok sudah bisa berjalan atau seperti apa? Anak-anak masuk sekolah ya? Anak-anak masuk sekolah. Oh, terima kasih. Ya kita coba dulu, nanti nggak mampu bahaya juga gitu. Edi Subandi menambahkan secara teknis sekolah-sekolah yang menerima pendidikan digitalisasi ini sementara baru 2 sekolah dilanjutkan melakukan pelatihan untuk para guru dan siswa. Karena tujuan digitalisasi ini adalah dikatakan Edi siswa belajar secara digital dan merupakan tantangan baru bagi dinas pendidikan yang diharapkan melalui digital pendidikan ini sebagai suplemen anak dapat melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Melalui digitalisasi diharapkan pendidikan pada siswa bisa dilakukan dan pembelajaran melalui gadget di rumah dan bisa mengerjakan tugas apabila sudah membuka aplikasi. Di mana kelebihannya sampaikan Edi bahwa apabila siswa tidak mengerjakan tugas sekolah, mereka akan dapat diketahui oleh guru dan kemajuan pendidikan melalui digitalisasi di Oko Timur untuk sekolah negeri pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sekolah-sekolah yang menerima untuk digitalisasi ini sementara baru 2 sekolahan ya. Jadi untuk jenjang SD 1, kemudian untuk jenjang SMP 1. Teknisnya hari ini kami melakukan pelatihan untuk guru-guru dan siswanya. Karena tujuan digitalisasi ini adalah siswa belajar secara digital. Jadi ini merupakan tantangan kemarin bahwa Indonesia terdampak COVID-19. Jadi inilah jawabannya digitalisasi ini. Jadi anak itu sebenarnya seandainya terjadi hal seperti itu tidak terjadi loss education, tidak terjadi kehilangan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi melalui digitalisasi pendidikan ini siswa itu bisa belajar melalui gadget di rumah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Farafang tadi selaku perwakilan dari Komplus. Jadi siswa itu bisa mengerjakan tugas dari gadget, kemudian apabila dia sudah membuka aplikasi, dia tidak mengerjakan tugas, dia akan ketahuan. Itu teknisnya. Bentuk mudahan ya? Iya, artinya memang tujuan ini adalah tadi disampaikan oleh Bu Farafang ini baru pertama di Sumsel. Barangkali kalau untuk swasta mungkin banyak, tapi kalau untuk tingkat sekolah negeri inilah yang pertama seperti yang disampaikan oleh Bu Farafang tadi.
Berikut kita saksikan sejumlah kesenian berupa tari-tarian yang ditampilkan oleh siswi pelajar SMP Negeri 1 Martapura, Oku Timur diwismarakan acara saat berlangsungnya launching. Di antaranya tari sambut Sepidu Sahaluan, dilanjutkan dengan tari Ratuh Jaroy, kesenian tradisional Banda Aceh.
Halo, saya Haji Lanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKN Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.